permasalahan ini? Sebetulnya masalah ringan, ya, urusan apa tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan kembali lagi bersama gua Bosi Y. Nah, ini tadi sebelum Bosi Y bikin video ini gitu kan, sebelum Bosi Y live streaming gitu kan, Bosi Y tadi nonton berita itu di channel YouTube-nya TV One gitu ya, bro ya. Dimana di situ channel YouTube-nya TV One menampilkan berita pada akhirnya gitu kan, Pak Jokowi melaporkan mereka-mereka yang menuding ijazahnya palsu gitu ya, bro ya. Banyak tuh ya kan, karena di acara Aiman di stasiun televisi gitu kan, itu banyak seperti Roy Suryo gitu kan, Dokter Tipa juga itu yang berdebat gitu kan sama mereka-mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai relawan Jokowi gitu ya, bro. Tentu saja berdebat masalah ijazah Jokowi itu palsu apa asli gitu ya, bro ya. Nah, tadi nyambung ke tadi tuh ya kan, dimana berita yang Bosi Y tonton di TV One. Kalau teman-teman belum nonton bisa disaksikan di channel YouTube-nya TV One gitu kan, dimana Pak Jokowi ketika dia ditanya wartawan gitu kan mengenai Pak Jokowi sendiri kenapa dia melaporkan mereka-mereka yang menuding ijazahnya palsu gitu kan, dan kata Pak Jokowi gitu ya, bro ya, katanya ini adalah soal perkara ringan gitu kan. Isu ijazah palsu ini perkara ringan, tapi katanya harus dilakukan gitu kan, ditempuh pakai jalur hukum gitu ya, bro ya. Jadi ini Bosi Y juga ya jujur aja gitu, nggak ngerti gitu sama cara jalan pikirnya Pak Jokowi. Dia bilang katanya ini perkara ringan gitu kan, tapi dia sendiri perlu menempuh jalur hukum gitu ya, bro. Tapi perkara ringan tapi harus ditempuh dengan cara melalui jalur hukum gitu ya. Ini kan itu kan mesti aja ngapain dilapor-lapor gitu ya, bro ya. Itu kalau menurut Bosi Y. Kan sebenarnya kalau menurut Bosi Y, kalau dilaporin ya kan, terus pada akhirnya Pak Jokowi punya ijazah asli tuh nanti di persidangan gitu kan, itu kan nggak aneh gitu ya, bro ya. Nggak klimaks lah ya kan, nggak puas gitu kan kalau kita ngelihat ya sebut aja gitu kan, kayak Roy Suryo itu di penjara, itu kan udah biasa gitu ya, bro. Tapi kalau Pak Jokowi ajak diskusi itu Roy Suryo, iya kan, Dokter Tipa misalnya, terus siapa tuh yang akademisi itu, Rismon apa itu kan, ajak mereka diskusi, terus Pak Jokowi datang tunjukin ijazah aslinya, itu kan mereka bakalan malu, bro, iya kan. Itu di mana tuh ditaruh tuh mukanya Roy Suryo gitu kan, kalau Pak Jokowi bisa memperlihatkan ijazah aslinya di depan mereka tuh. Itu kalau menurut Bosi Y, bro, karena bagi Bosi Y malu itu gitu kan, dipermalukan di depan umum itu lebih daripada di penjara, bro, iya kan seru gitu. Itu kalau menurut Bosi Y gitu kan. Ya mungkin Pak Jokowi ya meskipun nggak disebutin inisialnya, tapi Bosi Y yakin gitu kan yang dilaporkan itu pasti Roy Suryo dan kawan-kawannya kan, begitu, bro ya. Tapi kembali lagi ke tadi, bro ya, kembali kepada judul ini, bro ya, judul live streaming Bosi Y malam ini gitu kan. Kenapa itu sekarang nih ya kan, itu Pak Jokowi berani iya kan untuk melaporkan mereka-mereka katanya kalau dulu katanya nggak dilaporin, dia masih menjabat sebagai presiden gitu kan ya, mungkin nggak etis gitu ya, bro ya, presiden melaporkan rakyatnya kan gitu. Itu memang benar menuduh ijazahnya gitu kan, ya minimal ditunjukin waktu jadi presiden, iya kan, ya minimal ditunjukin lah ijazah aslinya gitu ya, bro ya. Itu kalau menurut Bosi Y gitu kan. Jadi kalau Bosi Y ya kan, jangan-jangan ini memang trik daripada Pak Jokowi, bro, iya kan. Jangan-jangan ini sandiwara daripada Pak Jokowi, iya kan, sengaja dibuat oleh Pak Jokowi gitu ya, bro ya. Tentu saja untuk, jadi kalau menurut Bosi Y bisa jadi, bro, iya kan, bos, Pak Jokowi tiba-tiba media banyak gitu kan mempublish, mendokumentasikan di mana Pak Jokowi datang tuh ke Polda Metro Jaya
iya kan, melaporkan mereka-mereka yang menuduh ijazah palsu, iya kan. Di sisi lain isu Gibran ini bro, iya kan, yang mau dimakzulkan ini sebenarnya lagi rame dan lagi panas juga bro, iya kan. Tapi sekarang tiba-tiba nih isu pergantian wakil presiden atau pemakzulan wakil presiden ini tiba-tiba itu beritanya nggak ada lagi bro, mendem, iya kan. Bahkan seluruh media-media mainstream di Android Bosiwa ini itu nggak ada bro berita tentang pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, karena tertutupi beritanya oleh ini nih, iya kan, oleh pelaporan Pak Jokowi apa namanya terhadap mereka tuh yang datang ke Polda Metro Jaya bro. Itu sekarang itu kalau kalian ini baca berita gitu kan, itu isinya pasti itu bro, iya kan, isinya pasti Pak Jokowi datang ke Polda gitu kan, itu udah pasti tuh. Sehingga ini berita tentang pemakzulan wakil presiden Gibran itu nggak ada lagi bro. Ya jadi mungkin ini bisa aja gitu kan, karena kemarin sempet rame isu Gibran itu kan, makanya Pak Jokowi tiba-tiba datang ke Polda tuh. Itu bro ya, itu mungkin bagian dari trik, iya kan, bagian dari intrik Pak Jokowi juga gitu ya bro ya. Karena kalau ijazah aslinya Pak Jokowi itu benar-benar ada gitu kan, ya tunjukin aja gitu kan, biar mereka-mereka yang menuduh ijazahnya palsu itu malu bro, gitu kan, nanti dihukum tuh, iya kan. Makanya ada hukum sosial gitu kan. Itu kan Roy Suryo gimana nanti tuh kalau dia tuduhan dia selama ini tuh salah, kan malu Roy Suryo juga kan gitu bro ya. Dokter Tipa malu, pokoknya mereka-mereka lah itu pasti malu bro kalau Pak Jokowi berani diskusi dengan mereka membawa ijazah aslinya tuh. Kan kata Jokowi sendiri, katanya ini perkara ringan gitu kan. Ya kalau perkara ringan nggak usah dilaporin, ajak aja debat, kan enak bro, resep bro, ya kan. Kita kan mantan presiden debat sama mereka-mereka tuh yang menuduh ijazahnya palsu, kan begitu bro, bawa tuh ijazah aslinya, iya kan, nggak usah dilaporin gitu. Jadi kalau dilaporin ya meskipun pada akhirnya itu asli, enggak ini bro, iya kan, enggak apa namanya, enggak seru lah, iya kan. Itu kalau menurut Bosiwai gitu ya bro ya. Jadi sekali lagi karena ini jenuh aja bro ya, jenuh bro ya, meskipun apa namanya Bosiwai juga selalu menunggu gitu kan, meskipun Bosiwai selalu menunggu tentang ijazah aslinya itu ada atau enggak gitu kan. Tapi berita tentang Gibran, wakil presiden Gibran ini juga, itu Bosiwai juga lagi nunggu berita tentang kelanjutan daripada pergantian bro, karena kita nggak tahu bro, iya kan. Ini wakil presiden kerjanya apa gitu kan, kita nggak tahu. Janji dia dulu katanya mau bikin lapangan kerja berapa, 19 juta apa lapangan pekerjaan juga, kita nggak tahu gitu kan tentang janji kampanye daripada wakil presiden tersebut gitu ya bro ya. Jadi sekali lagi karena ini lagi rame aja bro, makanya Bosiwai bahas di tengah-tengah peristirahatan. Oke bro, sekali lagi kalian punya pendapat, Bosiwai juga punya pendapat, silahkan ucapkan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bro. Oke bro, udah.